ini kami bawa hanya padamu, bersyukur atas kehendak-Mu. Jadikan hidup ini berkat bagi sesama hidup kami. Kadang banyak cobaan menghimpit hidup ini, kadang bimbang, putus asa, hilang harapan. Tuhan, berikanlah ketabahan hidup ini agar dapat menguatkan iman kami. Shalom, saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Kami berharap dan kami berdoa keadaan kita semua baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Bila mana hati ini saat ini sedang galau, saat ini sedang sedih, saat ini sedang gundah gulana, kita percaya Tuhan yang menguatkan kita. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, dimanapun berada, mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, untuk kita siap mendengarkan sapaan firman, sapaan teduh kita di pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur dan kami kembali bersyukur karena anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami bangun di pagi hari ini dengan keadaan yang sehat, dengan keadaan yang tenang, dengan urapan dan curahan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami ingin dengarkan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu ini dan juga saudara-saudari kami yang ada di rumah. Tuhan yang memberkati, di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, di pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan ya, yang untuk menyapa kita di pagi hari ini. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yehezkiel pasal 3 ayat 10. Begini firman Tuhan. Selanjutnya firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu, dan berikanlah telingamu kepadanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, hari-hari ini sering sekali kita diperhadapkan dengan penolakan karena adanya rasa gelisah di dalam hati kita, ketidaktenangan dan ketakutan akan hari-hari esok. Namun Bapak Ibu Saudara terkasih, ingat bahwa Tuhan selalu pasti punya cara dan buka jalan dan meneguhkan kita, menguatkan kita dalam setiap proses kehidupan kita. Jikalau kita perhatikan di ayat 10 tadi berkata, hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu, dan berikanlah telingamu kepadanya. Berbicara mengenai perintah Tuhan, dikatakannya berikanlah telingamu kepadanya. Kalau kita lihat penegasan lebih dalam, Ayub pun pernah berkata di Ayub pasal 22 ayat 22, katanya, terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya di dalam hatimu. Artinya apa? Kita bukan hanya sekedar mendengar saja, tetapi itu benar-benar merasakan dan menikmati, ya, benar-benar merasakan dan menikmati cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Ezekiel dalam perjalanan kehidupannya sungguh luar biasa Tuhan membentuknya. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Tuhan punya cara, Tuhan punya karya yang luar biasa membentuk kita. Di mana Ezekiel dengan arti namanya Allah menguatkan. Artinya di dalam proses perjalanan Yehezkiel,
Dia merasa walau begitu banyak badai kehidupan yang menggoncang pikiran dan juga hatinya, tetapi dia percaya seperti arti namanya, Allah yang menguatkan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita lihat Yehezkiel dari usia 0 sampai 25 tahun, dia berproses tinggal di Yerusalem. Ya, tinggal di Yerusalem. Dia tinggal di Yerusalem untuk menikmati pendidikan, untuk menjadi imam di Bait Suci. Selang 5 tahun setelah pendidikan, ia terpilih menjadi nabi dan menikmati penugasan ilahi atau menerima panggilan Allah di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara terkasih, tentu dalam proses pendidikan bukan hal yang mudah bagi Yehezkiel. Begitu juga dalam proses penerimaan penugasan ilahi bukan hal yang mudah. Begitu juga dengan kita. Ketika kita diberi tugas dan tanggung jawab, kalau kita punya hati, kita siap melakukan tugas itu dengan segala caranya, dengan segala medan pertempurannya kita siap. Maka dengan tema kita, renungan kita, seperti kami katakan, ku buka hati. Apapun pekerjaan Bapak Ibu Saudara terkasih, jikalau dikerjakan dengan hati yang sungguh, semata-mata untuk Tuhan, maka kita tidak pernah rasa-rasa untuk tergesa-gesa. Begitu juga mengeluh. Meskipun di dalam proses kehidupan ini bukan hal yang mudah Bapak Ibu Saudara terkasih, tapi kalau kita mengerjakannya dengan hati yang sungguh, maka kita dengan sukacita mengerjakannya. Tantangan bukan hal yang mudah bagi Yehezkiel, tapi ia punya komitmen dan dia tetap setia dalam segala perkaranya, segala proses kehidupannya. Kalaupun kita bisa setia dalam segala proses kehidupan, kita akan menikmati hasilnya. Maka Bapak Ibu Saudara terkasih, seperti arti nama Yehezkiel, Allah yang menguatkan. Begitu juga dengan kita, Allah yang menguatkan kita, Allah yang meneguhkan kita. Apapun pergumulan, apapun yang menjadi beban pikiran kita hari-hari ini, ingatlah Allah yang menguatkan. Ya, maka Bapak Ibu Saudara terkasih, penting untuk kita refleksikan ialah ku buka hati untukmu Tuhan, ku buka hati untukmu Tuhan, ku yakin Engkaulah kekuatanku. Ya, di pagi hari ini kita diingatkan, ku buka hati untukmu Tuhan, ku yakin Engkaulah Allah yang menguatkanku. Mungkin hari-hari ini seperti kami katakan terlebih dahulu, hari-hari ini mungkin terasa berat, mungkin terasa sedih, mungkin terasa susah, tetapi ingatlah Tuhan janjikan Ia menguatkan kita. Nabi Yehezkiel dikuatkan dengan segala proses perjalanan pelayanannya yang bukan gampang, tapi Tuhan yang menguatkannya. Begitu juga dengan kita, Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kita dengan hati yang sukacita, dengan hati yang gembira, karena kita mengerjakan tugas kita dengan hati yang sungguh. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akhiri renungan kita ini dengan satu quotes, ku buka hati untukmu Tuhan, ku yakin Engkaulah kekuatanku. Tuhan Yesus memberkati dan selalu kita tetap semangat menjalani hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya sungguh ya Tuhan, Engkaulah kekuatan di dalam kehidupan kami. Engkaulah yang memampukan kami dengan segala tantangan, dengan segala pencobaan. Tapi kami percaya
Tuhan yang beri kami kekuatan, Tuhan yang meneguhkan kami, sehingga hari-hari kami bisa berjalan dengan sukacita. Ketika kami memberi hati untuk-Mu Tuhan, apapun pekerjaan kami, biarlah kami mengerjakannya dengan setulus hati kami. Ini doa kami ya Tuhan, dan kami pun berdoa buat saudara-saudari kami yang berada di Runggun, GBKP Runggun Cibubur. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberkati pendeta Runggun, pertua diaken, pengurus kategorial, seluruh pekerjaan dan pelayanan jemaat GBKP Runggun Cibubur. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang beri hikmat kepada mereka. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang berotoritas penuh kepada jemaat-jemaat Tuhan dan juga pelayan-pelayan Tuhan di GBKP Runggun Cibubur ini. Kami serahkan kehidupan kami hari-hari seterusnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa seperti yang telah Yesus ajarkan. Kita katakan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Ku buka hati untuk-Mu Tuhan, ku yakin Engkaulah kekuatanku. Shalom, Tuhan memberkati.